Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Hadratul afadil, hadratul mukarramin, pengurus Majelis Taklim Ar-Rahmah, keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Bait beserta seluruh keluarga yang berbahagia, dan ibu-ibu beserta bapak-bapak sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada hari yang mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kita dihimpun oleh Allah di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh seperti disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk bermesra dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan sebab langkah-langkah yang diayunkannya itu, dimudahkan jalannya menuju surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayat sahih. Kalau sekumpulan orang berhimpun dengan membaca ayat-ayat dari kitab Allah dan mengkaji ilmu Allah, maka kepada mereka Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, menurunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan menyebut-nyebut nama mereka semua satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahi rumah ini, semua penghuninya, semua yang ada di dalamnya, kebaikan-kebaikan yang terus mengalir sebagaimana majelis ilmu dan Al-Quran yang dibacakan. Amin. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, rumah yang di dalamnya digunakan untuk membaca Al-Quran ataupun melaksanakan salat-salat sunnah tampak dari langit seperti bintang-bintang tampak dari bumi. Jadi kalau kita lihat malam hari ada bintang-bintang kelihatan bercahaya di langit, bersinar, itu kita melihat bintang. Tetapi kalau dari sisi Allah dan para malaikat memandang ke bumi, maka yang tampak bercahaya, yang tampak bersinar adalah rumah-rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran dan di dalamnya dipakai untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Ini di antara keutamaan. Maka mudah-mudahan yang majelis taklim beserta ibu-ibu sekalian keliling di rumah-rumah di negeri Belanda ini untuk melaksanakan taklim, melaksanakan mengaji Al-Quran dan lain sebagainya, insya Allah menjadikan negeri ini bercahaya. Amin. Tampak dari langit seperti yang tadi kita sebutkan, rumah-rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran dan dilaksanakan salat sunnah, maka akan tampak dari langit seperti tampaknya bintang-bintang di langit malam dari bumi. Inilah di antara kebaikan dan keutamaan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10. Dia Jalla Jalaluhu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Benar-benar sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka kalau Allah hendak memuliakan, maka Dia memuliakan dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang terhubung dan tersandar kepada Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Kita misalnya bisa mengambil contoh, malam apakah yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Kemuliaannya mengalahkan 1000 bulan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia dan kemuliaannya mengalahkan 1000 bulan? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Karena sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quranul Karim itu pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Jadi kenapa dia menjadi malam kemuliaan? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau kita tanya lagi, bulan apakah yang paling mulia? Jawabannya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan? Padahal dahulu yang disebut sebagai bulan mulia Arba'atul Hurum ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jawabannya, Ramadan mengungguli semua bulan, bahkan melampaui kemuliaan keempat bulan mulia tersebut, karena pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan dari Al-Quran. Jadi malam paling mulia, malam turunnya Al-Quran. Bulan paling mulia, bulan turunnya Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, siapakah malaikat yang paling mulia? Maka malaikat yang paling mulia adalah seperti tersebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Sayyidul Malaikat Jibril alaihi salam Ar-Ruhul Amin, yang digelari sebagai Ar-Ruhul Qudus War-Ruhul Amin, ruh yang suci dan ruh yang terpercaya. Kenapa Jibril alaihi salam melampaui kemuliaan semua malaikat yang lain di sisi Allah? Karena Jibril lah malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu Al-Quran. Lalu kalau pertanyaannya dilanjutkan, siapakah manusia, rasul, nabi yang paling mulia di antara semuanya? Maka jawabannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, nabi yang paling mulia? Karena kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Quran. Kalau pertanyaannya dilanjutkan, tempat manakah di muka bumi yang paling mulia? Maka jawabannya, tempat yang paling mulia di muka bumi adalah kota Makkah dan kota Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa Makkah dan Madinatul Munawwarah menjadi tempat yang paling mulia di bumi? Karena di sanalah Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam Al-Quran di setiap surah biasanya ada keterangan Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah artinya yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada kota Mekah. Madaniyah artinya yang diturunkan sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada
kota Madinatul Munawwarah. Nah, meskipun para ulama mengatakan definisinya adalah batas hijrah, karena nanti sesudah hijrah ada surat yang turunnya di Mekah. Misalnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kalau kita baca surah An-Nasr di mushaf kita ada dikatakan Madaniyah, Wakila, Makkiyah. Ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan Makkiyah. Kenapa? Disebut Makkiyah karena turunnya di Mekah, tapi disebut Madaniyah karena dia turun sesudah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada intinya tempat yang paling mulia di bumi adalah kota Makkah dan kota Madinah, yang kalau ibu-ibu sholat di wilayah tanah haram Mekah maka senilai dengan 100.000 sholat di tempat yang lain. Kalau ibu-ibu sholat di tanah suci haram Madani di kota Madinah, di Masjid Nabawi pada khususnya, maka sholat itu menurut riwayat ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Maka inilah yang menjadikan semua hal tadi, dari malam, bulan, malaikat, rasul, tempat, ini semua menjadi mulia karena Al-Quran. Maka betul yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh-sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka seperti apa kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya tercermin dari seperti apa kita menempatkan Al-Quranul Karim bagi diri kita sendiri. Sejauh apa kita memuliakan Al-Quran, sedemikian pula Allah memuliakan kita. Sejauh apa kita mencintai Al-Quran, sejauh itu pula Allah mencintai kita. Seperti apa kita memperhatikan kalimat-kalimat, ayat-ayat, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, seperti pula itu Allah memperhatikan kehidupan kita. Sepeduli apa kita kepada Al-Quran, sepeduli itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena itulah Al-Quran menjadi satu penanda hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seukur kadar kita memuliakan, mempedulikan, mengagungkan Al-Quran, sekadar itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, mempedulikan, dan memberikan kebaikannya kepada kita semua. Kenapa begitu penting untuk membangun interaksi yang intens dengan Al-Quranul Karim? Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran itu ruhul hayah, ruh kehidupan bagi kita. Gambarannya begini, diri kita ini terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani, jasad dan ruh. Kalau jasad kita, badan kita, maka dia tercipta dari tanah. Tanah itu ada di bumi. Maka kalau tarikan jasad, jasad ini, badan ini, penduduk asli bumi, akan kembali ke tanah karena berasal juga dari tanah. Maka kalau jasad itu nariknya, ngajak kita itu untuk berlama-lama, bernyaman-nyaman, bersenang-senang tinggal di bumi. Makanya ada produk-produk yang laris,
anti-aging formula, anti penuaan, anti kerut gitu ya, anti keriput, biar selalu glowing ya, biar selalu shining, mesmerizing gitu ya. Itu karena ini adalah tarikan untuk berlama-lama tinggal di bumi, karena memang badan kita, jasad kita terbuat dari tanah yang berasal dari bumi. Sebaliknya unsur rohani kita, ruh kita itu bukan penduduk bumi. Dia asalnya dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila aku sudah sempurnakan penciptaan Adam alaihissalam, maka aku tiupkan kepada jasadnya itu yang terbuat dari tanah itu, apa yang ditiupkan? Ruh dariku, mirruhi, ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau jasad kita penduduk asli bumi, ruh kita asalnya dari langit, dari sisi Allah. Di bumi statusnya musafir, statusnya perantau, in the coast. Sebetah-betahnya perantau di negeri orang, pasti dia sangat ingin pulang kembali ke asalnya. Maka ruh kita ini juga sangat rindu, sangat kangen, sangat pengen pulang ke asalnya, kepada Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ruh kita yang perantau ini harus dikuatkan. Soalnya masa kontraknya belum habis. Dia masih harus bertugas di bumi untuk menjadi daya hidup bagi jasadnya. Kalau ruhnya cepat-cepat pulang, pengabdiannya belum selesai, berabe. Maka dia harus bertahan dulu di bumi, menemani jasadnya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ruh sebagai perantau yang menjalankan tugas di bumi ini harus dikuatkan supaya dia betah dan mampu memiliki kinerja yang maksimal, kinerja yang optimal. Dia harus ditenangkan, ya, suasana harus kondusif supaya nyaman dulu di bumi. Nanti kalau waktunya pulang dalam keadaan membawa bekal pulang yang paling banyak, yang paling baik. Nah, sekarang jangan pulang dulu karena memang belum waktunya pulang. Ini harus dikuatkan, harus dikondusifkan. Bagaimana cara menguatkan ruh ini? Saya yang cuma beberapa hari di sini, setiap hari harus video callan sama anak-anak karena kangen. Karena kalau masih kepikiran yang di rumah ketika ngisi pengajian nggak fokus tuh. Jadi harus nyambung dengan asalnya kita. Harus nyambung dengan tempat yang menjadi tujuan pulang kita. Sehingga tadi ya, kita dihubungkan, dikonekkan, disambungkan dengan asal itu. Dari dulu orang yang merantau pun, bahkan ketika zaman dulu belum ada fasilitas telekomunikasi seperti sekarang, nulis surat, pos berlama-lama tiap hari nunggu, ada lagunya, Pak Pos, adakah surat buatku, Pak Pos, gitu ya. Sampai begitu. Ketika ada telepon, kita bertelepon, mendengar suara. Ya. Sekarang kita tidak puas hanya dengar suara, pengen lihat seperti apa keadaan di sana, in real time gitu ya, pakai video call yang langsung bisa saling berinteraksi, saling menonton. Dulu tahun 90-an cuma ada di Star Trek, pakai kamera pakai layar besar gitu ya. Jadi secara hakiki kita semua ingin tersambung terus dengan asal kita, ingin tersambung terus dengan tempat tujuan pulang kita. Maka demikian pula ruh ini kalau tidak disambungkan dengan asal dan tujuan pulang kita, maka dia bisa error.
Sebagaimana orang kalau sudah nggak ingat lagi dengan yang di rumah, dia berbuat sekehendak, semaunya. Kadang ada dua sisi, ya. Semaunya, sekehendaknya, atau justru mungkin depresi, justru mungkin stres, justru mungkin kehilangan pegangan, gitu. Nih, terjadi ada hal seperti itu. Maka sama dengan ruh kita, kalau ruh kita tidak dihubungkan dengan asalnya secara intens, secara berkala, maka dia bisa error. Dia tidak akan sanggup menanggung beban-beban ujian kehidupan untuk terus on the track menuju jalan pulang. Tidak bisa optimal dalam mengabdi, menjalankan tugas kehambaan di bumi sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, sebagai yang memakmurkan bumi atas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan kita perlu fasilitas yang bisa menghubungkan ruh kita dengan asalnya. Maka Rasulullah SAW memberi gambaran kepada kita bahwa fasilitas terbaik, termudah untuk bisa menyambungkan ruh kita dengan Allah supaya ruh ini kuat mengemban tugasnya di bumi adalah Al-Quran. Cara terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mudah adalah melalui firman-firmannya, melalui kalamnya, ucapan-ucapan Allah yang itu adalah Al-Quran Al-Karim. Kalau orang mengambil kekuatannya dari Al-Quran, maka dia bukan cuma mampu menanggung beban-beban pribadinya, tapi bahkan bisa menanggung beban-beban orang lain. Rasulullah SAW adalah contoh nyata tentang hal itu. Allah mengatakan tentang beliau, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW pada siang hari memiliki urusan-urusan yang berat, panjang dan melelahkan. Engkau wahai Muhammad pada siang hari memiliki urusan-urusan yang berat, panjang dan melelahkan. Apa yang dikatakan Allah kepada Rasulullah ketika dikatakan tadi kamu punya urusan-urusan yang berat, panjang, melelahkan di siang hari? Apakah Allah mengatakan maka malamnya harus bobok yang cukup, minum 8 jam, jangan lupa minum susu sebelum bobo, juga cuci tangan dan cuci kaki? Apakah Allah mengatakan begitu kepada Rasulullah? Ternyata tidak. Allah mengatakan kepada beliau, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Di ayat yang lain Allah mengatakan kepada beliau, warattilil qur'ana tartila. Supaya kamu kuat menangani urusan-urusan di siang hari yang panjang, yang melelahkan, yang berat, yang sibuk itu, maka berdirilah di waktu malam untuk sholat. Dengan di dalam sholat itu kamu membaca Al-Quran secara tartil. Jadi kekuatannya Rasulullah SAW kuat menjalankan amanah Allah untuk terus berjuang pada siang hari, yang pada siang hari itu di satu periode di kota Mekah digambarkan Rasulullah SAW itu mengalami gangguan-gangguan yang luar biasa. Beliau kalau keluar untuk sholat fajar menuju ke Masjidil Haram itu tengah malam, Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil sudah kerja bakti menanam duri-duri di sepanjang jalan yang akan beliau lewati. Itu Rasulullah SAW kalau lewat gang-gang sempit dalam kota Mekah, maka akan ada yang menumpahkan kotoran-kotoran dan cairan busuk kepada beliau SAW. Pernah beliau sujud, lalu kaki beliau, kepala beliau SAW diinjak orang pakai kaki. Pernah beliau rukuk, lalu lehernya dijerat dengan tali sampai beliau kesusahan bernafas. Pernah beliau sujud, lalu ada orang membawa jeruan unta yang sudah busuk, ditumpahkan ke kepala dan punggung beliau SAW.
Belum lagi beliau harus menyaksikan bagaimana para sahabatnya disiksa, disakiti. Ada yang dibunuh seperti Yasir dan Sumayyah istrinya. Sementara anaknya disiksa sampai harus terpaksa mengatakan kalimat kufur karena dipaksa untuk kembali ke dalam penyembahan berhala oleh orang-orang Quraisy. Semua itu menjadi beban yang sangat berat bagi hati Rasulullah SAW. Tapi beliau kuat, beliau tangguh, beliau kukuh, beliau teguh. Ya, karena Allah memerintahkan beliau untuk selalu terhubung ke langit, nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan warattilil Qur'ana tartila. Membacalah Al-Quran dengan tartil. Para ulama qiraat mengatakan makna tartil itu bukan cuma fisik. Disebut tartil itu yang pertama karena hatinya merunduk menghormati bahwa yang sedang dibaca ini bukan sembarang kata-kata, tapi kata-kata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, secara akal, kalau tadi secara hati tunduk kepada Allah, secara akalnya aktif untuk berusaha memahami apa yang dibaca. Yang ketiga, pengertian tartil, secara lisan dia berusaha membacanya secara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ini yang disebut sebagai tartil. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah kita menemukan satu pemahaman tentang betapa pentingnya Quran ini bagi kita. Kalau yang pertama tadi menjadi sumber kemuliaan, yang kedua menjadi kekuatan kehidupan kita bagi ruh kita yang adalah perantau di alam dunia ini. Tanpa Al-Quran kita akan kehilangan ruh kehidupan, sehingga ruh kita akan melemah dan tidak sanggup untuk menanggung beban-beban kehidupan, beban-beban ujian, beban-beban di dalam hidup kita di alam dunia. Sampai nanti waktunya tiba untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh yang tidak sanggup menanggung beban-beban kehidupan itu, kalau lepas itu dua. Bisa jadi tampaknya baik-baik saja, tetapi dia lari kepada sesuatu yang melanggar larangan Allah. Dia bermaksiat, dia nabrak batas-batas yang ada. Dia harus mencari hiburan bagi dirinya, dan dia akan menemukan hiburannya di tempat-tempat yang haram. Minuman keras, mungkin dengan perzinaan, dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Atau yang kedua, dia mengalami keadaan di mana dia sakit secara rohani. Gejalanya kecemasan yang berlebihan, ketakutan, sampai pada mungkin gejala-gejala gangguan kejiwaan yang berat. Karena apa? Karena ruhnya tidak terjaga untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya tidaklah baik, dua-duanya tidaklah sehat, dua-duanya sangat merugikan kita dunia maupun akhirat. Nah, berikutnya sebagai umatnya Nabi SAW, maka kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim itu dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad SAW sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluh tentang umatnya tersebut. Dalam suratul Furqan ayat yang ke-30 Allah mengatakan, wa qala Rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku,
Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quranul Karim ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Mahjuro, sebagai sesuatu yang diletakkan di pojok tanpa pernah disentuh. Sebagai sesuatu, mungkin kalau di Indonesia marak menjadi mas kawin, seperangkat Al-Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, gitu ya. Tetapi kemudian betul-betul hanya menjadi itu, tidak digunakan, tidak dibaca, tidak dibuka. Maka di tingkatan ini umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah level yang naudzubillah dikeluhkan oleh Nabi kepada Allah SWT, menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Yang berikutnya dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Hadza Al-Qur'an ini adalah bayanun linnas, penjelasan bagi manusia. Wa hudan, dan petunjuk, wa mau'izatul lil muttaqin, dan menjadi nasihat yang sangat mesra bagi orang-orang bertakwa. Maka ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bayan. Alhamdulillah, dia menjadikan Quran semata-mata sebagai keterangan-keterangan. Dia dapat informasi dari situ. Tetapi perumpamaannya seperti mungkin ibu-ibu satu saat berkunjung ke Jogja, tiba di Jogja, masuk ke hotel, lalu check-in ke kamar, lalu di dalam kamar menemukan buku panduan pariwisata kota Jogja. Lalu membaca buku panduan itu dan merasa cukup. Wah, aku udah ngerti. Di sini ada Candi Prambanan, ada keraton, ada Pantai Indrayanti, ada Pantai Parangtritis, ada Kali Urang. Oh iya. Tapi tetap di dalam kamar gak keluar sampai. Merasa cukup hanya dengan menjadikan buku panduan wisata itu sebagai keterangan-keterangan untuk mendapatkan informasi. Betapa banyaknya juga orang yang menyikapi Al-Quran sebagai hal semacam ini. Dibaca, dapat keterangan-keterangan, tapi sudah berhenti sampai di situ. Oh gitu. Tapi gak dilaksanakan. Oh gitu. Oh gitu. Sampai oh gitu. Sama dengan tadi wisatawan yang ketika datang ke satu kota wisata, diem terus di dalam kamar dengan asyik membuka-buka buku panduan wisata dan sudah merasa cukup. Ini bayan. Tapi Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Ini kalau orang beriman, bedanya dia meyakini Quran punya penjelasan dan dia yakin penjelasan Quran itu adalah penjelasan yang paling baik. Dan bahkan orang beriman itu meyakini semua pertanyaan ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau tali kekang untaku hilang, maka aku akan mendapatkan jawabannya dalam Al-Quran. Bagaimana caranya Quran menjawab? Ada cerita dari Jerman. Jadi saya dapat cerita ini dari seorang imam masjid di Frankfurt. Jadi ada cerita. Pada suatu hari ada seorang imam keluar dari masjidnya setelah subuh, kemudian mampir sarapan ke sebuah kedai di seberang masjid. Kedai ini ada kopi, ada teh, kemudian ada sarapan ala Turki. Ya. Beberapa makanan disebut sarapan ala Turki itu mayoritasnya cuma keju, telur rebus, gitu. Nah, dia makan di situ, ternyata ada seorang agnostik. Kalau ateis tidak meyakini Tuhan, kalau agnostik ya masih yakin ada Tuhan, cuma tak percaya agama. Dia nggak percaya pada agama apapun. Si agnostik ini usil pengen ngerjain si imam. Duduk berhadapan terus dia tanya, "Imam, Anda yakin nggak kalau
Quran itu menjawab semua permasalahan? Oh, tentu sebagai seorang mukmin saya yakin, sebagai seorang muslim saya yakin semua pertanyaan ada jawaban dalam Quran. Oke, saya tes sekarang. Syaratnya imam hanya boleh menjawab dari Quran, nggak boleh menjawab dari referensi lain. Saya akan tanya satu pertanyaan dan imam harus buktikan bahwa jawabannya ada dalam Quran. Baik, insya Allah, kata imam. Sekarang saya tanya, bagaimana caranya membuat roti yang paling enak? Ingat, imam tidak boleh mencari jawaban dari luar Quran. Jawabannya harus dari Quran. Maka sang imam mengatakan, baik, saya minta waktu sebentar. Oke. Lalu sang imam ini keluar dari kedai tersebut, nyebrang, di seberang ada bakery. Jadi toko roti, dan itu memang toko roti yang terkenal rotinya paling enak gitu. Dia masuk ke bakery tersebut, kemudian berbincang-bincang dengan pemilik bakery, lalu dia balik ke kedai, kemudian, nah, saya sudah menjawab, saya sudah siap menjawab, dan jawabannya dari Quran. Oke, bagaimana caranya membuat roti yang paling enak menurut Quran? Lalu dijelaskan oleh imam itu dengan detail tentang pemilihan bahan, tentang ini, cara membuat, bagaimana tipsnya ketika mengembangkan adonan, ini macam-macam. Bagaimana bentuk karsnya, apakah diolesi dengan telur atau diolesi dengan mentega, macam-macam. Jelaskan detail gitu. Nah, kata si agnostik, imam curang. Saya bilang jangan mengambil jawaban kecuali dari Quran. Tapi imam menjawab dengan cara tanya kepada tukang bakery sebelah. Itu namanya curang. Enggak, saya menjawab dari jawaban Quran. Ketika Anda bertanya kepada saya, bagaimana cara membuat roti yang enak? Saya bertanya kepada Quran bagaimana cara membuat roti yang enak. Lalu Quran menjawab begini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmunya jika kamu tidak mengetahui. Jawaban Quran adalah bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Maka saya bertanya kepada ahlinya dan saya memberikan jawaban itu kepada Anda. Itulah cara Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi Quran ini bagi orang beriman, dia jawaban dari semua persoalan, tetapi tidak jawaban instan. Jawaban yang menginspirasi, jawaban yang memotivasi untuk lebih memperdalam ilmu. Karena ayat pertama dalam Quran pun berbunyi Iqra, bacalah. Tetapi jawaban yang membuat kita bergerak, ya, membuat kita aktif melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Itulah jawaban yang diberikan Quran. Hada bayan berkas. Di level berikutnya sebagai orang beriman, kita penting untuk menjadikan Quran sebagai wahudan dan petunjuk. Quran ini memberi petunjuk bagaimana caranya berdagang dan bertransaksi. Misalnya kalau ada orang tanya, perhatian Quran terhadap aktivitas ekonomi. Loh, ayat terpanjang dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 282. Isinya tentang apa? Isinya tentang panduan melakukan transaksi yang tidak tunai. Bahwa transaksi tidak tunai itu harus ada yang menuliskannya, ada saksi-saksi yang menyertainya. Ada hitam di atas putih. Itu misalnya. Jadi Quran punya hudan, petunjuk. Oh, caranya berdagang begini. Oh, caranya berniaga begini. Oh, caranya pinjam meminjam begini. Oh, caranya utang piutang begini. Oh, caranya berumah tangga. Caranya menikah. Caranya membesarkan anak. Caranya mendidik. Caranya menyusui. Caranya, semuanya ada petunjuknya di dalam Al-Quran Karim. Maka orang-orang beriman di level berikutnya setelah mengetahui Quran punya keterangan-keterangan yang baik, keterangan-keterangan yang benar, dia faham bahwa Quran adalah petunjuk, maka petunjuk itu harus dilaksanakan. Ini sama seperti wisatawan yang tadi datang, baca buku petunjuk Paris dalam kamar, lalu dia keluar.
bawa buku petunjuk itu, menyusuri rute-rute sesuai petunjuk buku itu. Kalau ada lampu merah dia berhenti, jalan terus. Dia tahu mana yang kendaraan hanya boleh searah, one way. Dia tahu mana yang nggak boleh belok kiri. Dia tahu mana yang nggak boleh belok-belok, nggak boleh putar balik. Mana tempat-tempat untuk jajan yang enak, yang recommended, harganya murah, semuanya sesuai dengan buku petunjuk yang dipegang. Inilah orang beriman yang kemudian melaksanakan hidupnya sesuai dengan petunjuk Quran. Apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang bisa dimakan dan apa yang jangan dimakan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ini semuanya ada petunjuknya dalam Al-Quran. Jadi dengan petunjuk itu dia hidup, dengan petunjuk itu dia jalankan aktivitasnya. Maka untuk orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, jaminannya adalah selamat. Orang itu kalau mau pakai petunjuk Quran, selamat. Quran itu memberi petunjuk, panggilan untuk memakan yang halal dan thayyib. Itu bukan hanya kepada orang beriman. Quran memanggil wahai para rasul, ya ayyuhar rasul. Quran memanggil wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Dan bahkan Quran memanggil seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Untuk apa? Makan makanan yang halal dan thayyib. Jadi makan halal dan thayyib itu panggilan Quran, bukan cuma untuk orang beriman. Beda dengan puasa. Kalau puasa yang dipanggil cuma yang beriman. Kayak orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak ada ya. Tapi kalau makan halal, semua dipanggil. Artinya pasti di dalamnya terdapat kebaikan bagi semua orang memakan yang halal itu. Di dalam yang halal, dalam apalagi yang thayyib, yang baik, yang gizinya seimbang, yang nutrisinya cukup. Udah, petunjuk itu pasti beri keselamatan. Dan Rasulullah SAW sebagai Al-Quran yang berjalan, itu adalah perwujudan dari petunjuk Quran. Bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau minum, bagaimana cara beliau berjalan, bagaimana cara beliau duduk, bagaimana cara beliau berbicara, bagaimana cara beliau berkendara, bagaimana cara beliau bergaul. Semua petunjuk Al-Quran wujud pada diri Nabi SAW. Maka siapapun mengikuti gaya hidupnya Nabi SAW, siapapun kemudian mengikuti petunjuknya Nabi SAW yang berdasarkan Quran, pasti dia live the best living. Dia hidup dalam cara hidup yang paling bagus, paling baik. Atau mengikuti sifat-sifatnya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kata Profesor John Cao, Profesor Manajemen. Semua entrepreneur yang mengikuti sifat Nabi Muhammad, sidik, jujur, amanah. Apa bedanya sidik sama amanah? Kalau sidik, jujur, amanah dapat dipercaya. Sidik itu credible, kalau amanah itu capable. Jadi kalau saya datang ke penjahit, Pak, bisa nggak Pak ini saya harus pakai hari Senin, ini sudah hari Jumat ya gimana ya, bisa nggak ini selesai hari Ahad biar bisa saya pakai hari Senin. Lalu penjahitnya mengatakan, waduh, saya banyak tanggungan yang harus saya selesaikan. Kalau mau, ini bisa jadi hari Selasa, Mas. Itu namanya sidik. Dia bisa dipercaya karena jujur. Dia mengatakan, ini bisa jadi hari Selasa. Tidak kemudian mengatakan, oh ya nggak apa-apa. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak jadi. Itu namanya tidak sidik. Tapi kalau dia sidik, dia mengatakan, kalau Ahad nggak bisa, Mas. Tapi kalau Selasa, bisa. Lalu saya mengatakan, aduh Pak, lah pakainya Senin nih. Harus dipakai Senin pagi, gimana ya? Lalu dia mengatakan, kecuali gini Mas, saya lembur. Saya bisa kerjakan baju Masnya dengan cara lembur. Cuma kalau lembur saya minta tarifnya 2 kali lipat. Nanti bisa diambil hari Ahad jam 21 di sini. Jam 9 malam. Insya Allah sudah jadi. Oke Pak, sepakat. Yang penting Senin bisa saya pakai. Lalu hari Ahad saya datang betulan jam 9 malam, ternyata sudah jadi betul. Itu namanya amanah. Gitu.
Jadi bedanya antara jujur dengan amanah. Kalau amanah, dia bisa memenuhi apa yang dia janjikan, apa yang dia katakan. Man of word, man of action. Jadi dia melakukan apa yang kemudian dijanjikan. Itu amanah. Nah, kemudian tabligh itu komunikatif. Yang perlu disampaikan ya disampaikan, nggak ada yang ditutupi, terbuka gitu ya. Ada transparansi. Kemudian ada fatonah itu cerdik, inovatif, kreatif gitu ya. Jadi kata Profesor Jamkau, ini sifat-sifat Nabi Muhammad kalau dipakai oleh entrepreneur siapapun pasti sukses gitu. Jadi itulah petunjuk. Kalau pakai petunjuk sukses, selamat gitu. Ini wahudan. Level berikutnya, ibu-ibu, interaksi dengan Quran itu adalah wa mau'izatul lil muttaqin. Ketika kemudian, kalau tadi wisatawannya tadi, bukan cuma baca buku petunjuk di dalam kamar, bukan cuma keluar bawa buku petunjuk, lalu mendatangi tempat-tempat wisata sesuai buku petunjuk, tetapi dia punya teman orang lokal yang saling percaya, bersahabat sejak lama, dan kemudian bisa ngantar kemana-mana, bahkan bisa jadi teman curhat sepanjang jalan. Itulah Quran ketika menjadi mau'izah, bisa menjadi teman curhat yang paling nyaman, yang paling nikmat, yang paling indah, yang di dalamnya terdapat penyembuh bagi semua luka hati kita, bagi semua sakit kita, bagi semua hal yang kemudian membuat kita terbebani. Quran menjadi sahabat. Wa mau'izatul lil muttaqin. Quran menjadi kawan akrab. Di saat-saat kita merasakan berat, maka kita ketemu dengan Quran. Imam Hasan al-Basri, seorang ulama besar pada masa tabi'in, pada masa sekitar 100 tahun Hijriah, beliau mengatakan, setiap kali hidupku terasa sesak, terasa sempit, terasa susah, maka aku membaca surah Yusuf. Dan setelah selesai baca, maka hidupku terasa sangat lapang, hidupku terasa sangat baik, hidupku terasa sangat luar biasa. Kenapa? Karena bercermin kepada apa yang dibaca dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau di Indonesia ibu-ibu suka baca surah Yusuf. Kalau pas lagi hamil, kalau ditanya kenapa bu, biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf, gitu kan? Tapi kalau ditanya, ibu mau anak ibu nasibnya kayak Nabi Yusuf? Jangan Pak Ustaz, serem amat nasib Nabi Yusuf, gitu kan? Padahal itu satu paket antara ganteng dengan nasib, gitu kan? Ternyata orang ganteng itu nggak selamanya enak, gitu ya. Orang ganteng itu banyak resikonya, seperti Nabi Yusuf banyak resikonya. Tapi sampai tadi digambarkan ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu kan mengalami yang satu, resiko ganteng itu disayang orang tua. Dua, sibling rivalry, didengki sama saudara-saudara sendiri. Tiga, murder attempt, percobaan pembunuhan, ya. Empat, dibuang ke sumur. Lalu habis itu ternyata orang yang menemukan Yusuf dalam sumur bukan nyari bapaknya mana ya, ayo kita kembalikan, enggak, dibawa ke negara lain. Jadi Yusuf mengalami penjualan perdagangan manusia, human trafficking. Dibawa ke negeri yang jauh, dijual pula sebagai budak, maka dia mengalami slavery, perbudakan. Jadi budak tumbuh dewasa ternyata ganteng. Lalu habis itu dia mengalami sexual abuse, kekerasan seksual, sampai bajunya sobek karena melarikan diri, gitu ya. Itu luar biasa. Sampai di situ kepergok tuanya, dia kena fitnah pula, udah nggak salah, gitu ya, mengalami kekerasan, kena fitnah. Di fitnah, alhamdulillah dia terbela bahwa bajunya sobek bagian belakang, bukan di depan, yang menunjukkan dia lari ketika terjadi peristiwa itu. Habis itu masih jadi sasaran balas dendam dari majikannya, yang majikannya ini digunjing oleh ibu-ibu sosialita kerajaan Mesir, gitu ya. Si Imro'atul Aziz, ibu-ibu tahu nggak nama wanita yang godain Nabi Yusuf? Zulaikha ya. Cuman Zulaikha ini kan kita dapatkan keterangannya dari tafsir yang bersumber dari seorang
yang dulunya adalah ahli kitab Yahudi lalu masuk Islam, namanya Ka'ab al-Ahbar, muridnya Ibnu Abbas. Artinya dalam Al-Quran dan keterangan hadis Nabi, nama itu tidak ada. Pertanyaannya kenapa namanya tidak disebut sama Allah? Karena Allah itu maha santun. Saking santunnya Allah, kalau orang bermaksiatnya sembunyi-sembunyi, masih punya rasa malu, itu namanya nggak akan disebut. Kalau maksiatnya terang-terangan, nggak punya malu, ngajak-ngajak yang lain, baru disebut namanya. Contoh, tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasa kedua tangan Abu Lahab, benar-benar binasa karena memang keterlaluan. Tapi yang godain Nabi Yusuf ini masih punya malu. Apa buktinya? Sebelum godain Nabi Yusuf, wa ghalaqatil abwab, dia nutup semua pintu-pintu. Berarti masih punya malu. Maka oleh Allah tidak disebut namanya adalah Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz itu terjemahnya oknum istri pejabat. Jadi kita bisa bayangkan betapa santunya Allah. Teman-temannya kan, si Imra'atul Aziz enggak banget seleranya. Kita dong seleranya pangeran-pangeran. Itu masa sama budak aja tergoda. Kata Imra'atul Aziz kan, kalian nggak tahu sih budak saya kayak apa gitu. Panggil ke rumah, sajikan hidangan, kasih buah-buahan, kasih pisau, lagi kupas-kupas buah sambil ngobrol-ngobrol. Keluar Yusuf disuruh berjalan di tengah-tengah mereka, kayak jalan di atas catwalk gitu. Langsung tergambar dalam Quran bagaimana mereka hasyalillah, aduh ini bukan manusia ini mah, aduh ini malaikat gitu ya. Sampai kemudian mereka mengiris jari. Jadi dulu saya membayangkan ngiris jarinya itu paling kan gini, udah. Ternyata bahasa Quran itu kotok, nah pakai tasydid, artinya ngirisnya itu bukan cuma sekali, tetapi berulang dan ditekan. Sakit tapi. Sampai begitu. Artinya luar biasa penampilan Yusuf alaihissalam itu, sehingga si Imra'atul Aziz bisa mengatakan, tuh kan kalian baru lihat sekali aja udah ngiris jari. Lah saya lihat tiap hari. Pengawalnya tiap hari. Ya, gimana yang lihat tiap hari, gimana kuat gitu. Itu yang dikatakan oleh Imra'atul Aziz. Maka sampai kemudian dia harus masuk penjara, ya. Kemudian dalam penjara kemudian ya dia dilupakan sama temannya dibilang nanti kalau ketemu raja tolong sebut kasus saya itu korban kriminalisasi, nggak salah masuk penjara. Iya, temannya bilang iya, ternyata lupa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan temannya itu lupa Yusuf 7 tahun. Jadi Yusuf harus nambah di penjara selama 7 tahun karena temannya lupa selama 7 tahun. Temannya tuh kebangetan. Jadi ya dibikin lupa sama setan. Nah di tahun ke-7 dia baru ingat tentang Yusuf gara-gara rajanya mimpi. Nah, kemudian mimpi raja diceritakan kepada Yusuf mentakwilkannya, maka ya raja minta dia dikeluarkan dari penjara dan dijadikan sebagai pejabat. Kemudian menjadi menteri yang ngurusi ketahanan pangan, ya, menteri perbendaharaan negara, lalu harus bikin skenario supaya adiknya bisa gabung, supaya orang tuanya bisa datang dan sebagainya, dan diakhiri dengan sangat indah bagaimana Yusuf memaafkan semua orang dan bahkan tidak pernah mungkin cerita. Di Yusuf itu ditanyai, di akhir surah Yusuf itu, seperti apa keadaanmu selama ini wahai Yusuf? Kalau kita kan pengen cerita sebanyak-banyaknya, ya kalau kita menderita banget, kita kadang-kadang bersaing penderitaan. Aku kemarin diri 2 jam, lumayan, aku lebih 5 jam. Kan biasanya kalau soal penderitaan suka berlomba-lomba. Yusuf itu ditanya bagaimana keadaanmu, dia mengatakan segala puji bagi Allah, Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari dalam penjara. Padahal ceritanya, kalau Pak Yusuf cerita dari dalam sumur, kan harusnya begitu. Cerita bermula dari sumur, tapi semua cerita yang sangat-sangat banyak sakitnya itu dilewati sama Yusuf, tiba-tiba keluar dari penjara, menunjukkan Yusuf sama sekali tidak ingin ngungkit apa yang terjadi di masa lalu kepada saudara-saudaranya. Karena kalau mungkin dia cerita, ya Yusuf katanya udah dimaafin, masih diungkit-ungkit. Nah, itu Masya Allah. Bagaimana kemudian Imam Hasan Al-Basri menemukan dengan baca surah Yusuf, hidup saya yang nelangsa ini gak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Yusuf.
Orang yang sakit bisa mendapatkan penghiburan dari bagaimana Ayub alaihissalam menjalani ujian. Orang yang kaya bisa membuat dirinya merenung apakah dia akan menempuh jalannya Sulaiman atau jalannya Qarun. Orang yang kemudian mengalami kegagalan lalu berpikir untuk quit, nyerah, dia mungkin akan dapat pelajaran dari Yunus. Kalau kita meninggalkan tugas kan bisa ke Volendam nelan ikan. Nabi Yunus itu meninggalkan tugas lalu ditelan ikan. Jadi ada renungan-renungan yang tidak habis-habis dari Quran ketika kita mau tadabbur. Maka tadi ya, Quran itu diturunkan liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi, direnungkan ayat-ayat sampai menjadi kekuatan dari kita, menjadi kekuatan dalam menjalani semua kehidupan. Karena Quran ini mukjizat. Sebagai penutup saya ceritakan salah satu di antara mungkin ribuan dan bahkan tak terhingga bukti-bukti bahwa Quran itu ijaz. Jadi kita sudah cerita surah Yusuf. Surah Yusuf itu dibuka dengan kata-kata begini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah dengan apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Ada kata al-qasas di situ. Mari kita hubungkan surah Yusuf dengan surah lain namanya Al-Qasas. Ada surah Yusuf, ada surah Al-Qasas. Kedua surat ini dimulai dengan cerita mimpi. Surat Yusuf bercerita tentang mimpi seorang anak melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud padanya. Surah Al-Qasas dimulai dengan cerita seorang raja bermimpi ada bayi yang menenggelamkan kerajaannya. Mimpi di surah Yusuf diceritakan kepada bapaknya. Lalu bapaknya bilang, jangan kau ceritakan mimpi itu kepada saudara. Mimpi di surah Al-Qasas diceritakan kepada pembesar-pembesarnya, lalu mereka take action dengan cara membunuh bayi-bayi yang lahir pada tahun itu. Di surah Yusuf ada seorang anak. Yang anak itu lalu harus dibuang ke dalam sumur. Di surah Qasas ada seorang bayi, yang bayi itu lalu harus dilarung, dimasukkan ke sungai. Yang di surah Yusuf ke sumur, yang di surah Qasas ke sungai. Yang di surah Yusuf dimasukkan ke sumur karena bisikan setan kepada saudara-saudaranya. Yang di surah Qasas dilarung ke sungai karena wahyu Allah kepada ibunya. Maka perpisahan di surah Yusuf karena bisikan setan terjadi bertahun-tahun. Maka perpisahan di surah Qasas yang karena wahyu dari Allah hanya terjadi beberapa jam. Al-ikhwah, saudara-saudara Yusuf yang laki-laki di surah Yusuf menjadi sebab perpisahan antara Yusuf dengan bapaknya. Di surah Qasas, al-ukht, saudari perempuan dari Musa, menjadi sebab pertemuan kembali antara Musa dengan ibunya. Karena dia berhasil meyakinkan yang menemukan bayi Musa untuk menyusukan bayi itu kepada ibu aslinya. Saudara-saudara laki-laki sebab perpisahan, saudari perempuan sebab perjumpaan. Yang di surah Yusuf, yang sedih, yang galau, yang mengadu kepada Allah, bapaknya. Sampai kita tanya, di surah Yusuf ini ibunya di mana? Di surah Qasas, yang galau, yang sedih karena harus berpisah dengan anak, ibunya. Sehingga kita tanya, di surah Qasas ini bapaknya di mana? Di surah Yusuf, anak ini akhirnya ditemukan seorang bangsawan laki-laki di Mesir. Di surah Qasas, bayi ini ditemukan oleh seorang ratu perempuan. Jadi yang menemukan di surah Yusuf bangsawan laki-laki, Al-Aziz. Yang menemukan
Di surah Qasas seorang ratu, bangsawan perempuan. Baik di surah Yusuf maupun di surah Qasas, ucapan si penemu kepada pasangannya sama. Di surah Yusuf, si Al-Aziz, pejabat ini kepada istrinya berkata, asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan anak ini bermanfaat bagi kita atau kita ambil sebagai anak. Di surah Qasas, Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asiyah namanya, mengatakan kepada suaminya, asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Boleh jadi dia bermanfaat untuk kita atau kita ambil saja kepada sebagai anak. Sama ucapannya. Yang di surah Yusuf dimanfaatkan menjadi budak, pekerja. Yang di surah Qasas diangkat menjadi anakan. Yang di surah Yusuf diuji Allah di dalam istananya. Yang di surah Qasas diuji oleh Allah di luar istananya. Yang di surah Yusuf diuji soal nafsu syahwatnya. Yang di surah Qasas diuji soal nafsu amarahnya. Yang di surah Yusuf tidak bersalah, dia sobek bajunya bagian belakang. Yang di surah Qasas bersalah karena dia nggak bisa nahan emosi, nonjok orang sampai mati. Yang di surah Yusuf tidak bersalah tapi masuk penjara. Yang di surah Qasas bersalah tapi berhasil melarikan diri, lari ke negeri Madian. Kisah di surah Yusuf bermula di Palestina, berakhir di Mesir. Kisah di surah Qasas berawal di Mesir, berakhir di Palestina. Luar biasa. Iya, cerita yang luar biasa. Itu saya kira meyakinkan kita semua bahwa Quran ini memang perlu menjadi kawan akrab kita, sahabat intens kita untuk selalu bermesra dengannya, berinteraksi dengannya. Kita upayakan bisa membaca, kita tingkatkan dengan memahami, mungkin dengan paling tidak baca terjemahan. Ada ibu-ibu yang sudah pernah khatam baca terjemahan Quran dari awal sampai akhir. Nah, nanti kita targetkan, kalau belum bisa. Kalau sudah naik ke level, mungkin baca tafsir. Baca tafsir, makin kaya pemahaman kita. Orang kalau sudah baca tafsir, dia makin mudah untuk tadabbur, untuk merenungkan makna ayat itu bagi hidupnya dan seterusnya. Insya Allah begitu, mudah-mudahan kita semua termasuk min ahlil Quran, termasuk orang-orang yang mampu menjadi ahli Quran yang dimuliakan Allah. Demikian saya kira pengajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum